Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zio dan Zafi. Hari ini Magic Five memasuki episode 391. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Rasa yang sebelumnya diserang oleh Praja dan Bagono di dalam gua akhirnya mengeluarkan jurus apinya untuk menghancurkan es, kemudian memberikan jurusnya menyerang Bagono dan Praja juga. Kemudian Rasa berhasil keluar dari gua, namun Praja dan Bagono mengejarnya. Akhirnya terjadilah pertempuran di luar antara Praja, Bagono, dan Rasa. Namun Rasa berhasil melumpuhkan Praja dan Bagono. Rasa kemudian masuk ke dalam gua dan mencoba mengambil kembali batu bintangnya. Alhamdulillah akhirnya Rasa berhasil mendapatkan batu bintang tersebut dan segera bergegas keluar untuk mencari Gibran. Kemudian anak buah Praja yang lain yang menjaga Gibran mengecek kondisi Gibran dan mendapati kalau Gibran itu sudah meninggal. Dan seketika langit pun menjadi gelap, muncul badai dan petir. Semua pada khawatir kok tiba-tiba jadi mendung dan gelap dan muncul petir. Mereka khawatir akan kondisi Gibran. Mereka, teman-teman Gibran, berdoa agar Gibran diberi keselamatan. Sementara itu Debring yang sedang terbang akhirnya terjatuh karena terkena badai dan jatuhnya mengenai tenda darurat yang didirikan. Pak Guru dan Bu Guru pun marah. Debring diminta untuk mendirikan kembali tenda darurat. Sementara itu anak buah Praja mengawal Gibran akhirnya membawa Gibran ke belakang gudang untuk dikuburkan. Kelopak bunga mawar tampak semakin tinggal satu, semakin layu. Akhirnya Pak Deden memberikan tenaga dalamnya agar kelopak bunga mawarnya tidak jatuh. Om Hadi sekeluarga juga jadi panik dan meminta agar segera menyelamatkan Gibran. Akhirnya robot Inces mengeluarkan CCTV-nya untuk mencari lokasi Gibran berada. Kemudian Debring karena tidak mampu mendirikan tenda darurat, akhirnya meminta tolong temannya untuk mendirikan dan memaksa mereka mendirikan. Naura yang dikurung mencoba memasuki pikirannya Adara untuk meminta tolong menyelamatkannya. Akhirnya Irsa dan Adara berhasil menemukan Naura dikurung. Kemudian Adara mengelabui para penjaga sehingga keluar dari area tersebut. Sementara Irsad akhirnya mengeluarkan Naura dari kurungan tersebut dengan alatnya. Sementara itu Bu Sari yang juga khawatir terhadap kondisi Gibran tiba-tiba teringat perkataan Gibran tentang taman batu di belakangnya. Akhirnya Bu Sari mengecek ke belakang, kemudian hampir dicegah oleh pembantunya. Bu Sari semakin curiga kenapa pembantunya kok mencegah dia berada di situ. Akhirnya Bu Sari mengejar pembantunya. Akhirnya setelah dipaksa pembantunya mau bercerita dan mau membantu Bu Sari untuk membukakan taman batu tersebut. Nah, akhirnya taman batu tersebut sudah terbuka. Sari kaget ternyata ada ruangan bawah tanah. Akhirnya Bu Sari masuk dan mendapati di dalamnya ada banyak dokumen dan berkas. Bu Sari mencari-cari dokumen surat wasiat Imron dan akhirnya Bu Sari berhasil menemukannya. Sementara itu Praja dan Bagono sudah terbangun dari sadarnya, kemudian mendapatkan kabar dari pengawalnya kalau Gibran sudah meninggal. Praja sangat bahagia. Kemudian mereka berpapasan dengan Naura, Irsad, dan Adara dan menyampaikan kalau percuma mencari batu bintang tersebut karena Gibran sudah meninggal. Pak Deden yang sedang mencari Gibran dengan keluarga Hadi dan robot Inces akhirnya ketemu Rasa dan mendapati Rasa sudah mendapatkan batu bintang. Sangat senang sekali Pak Deden. Robot Inces berhasil menemukan lokasi Gibran berada, kemudian Rasa dan Pak Deden bergegas masuk ke gudang tersebut, namun tidak ketemu di dalam ruangannya.
Mereka kebingungan mencari di mana Gibran berada. Sementara itu anak buah Praja sudah selesai menguburkan Gibran. Kemudian tiba-tiba dirasa kitabnya menyala dan muncul petunjuk di situ. Akhirnya Robot Inces mengajak keluar. Sementara itu keluarga Umbati dihubungi oleh Naura dan menanyakan kondisi Gibran bagaimana. Mereka kaget ternyata Gibran diculik oleh anak buah Praja. Sementara itu Rasya, Pak Deden, dan teman-teman akhirnya berhasil menemukan tempat Gibran dikubur. Sementara itu Al membawa Pipit yang digigit ular ke bidan untuk mendapatkan pengobatan. Namun bidan tersebut menolak karena tahu kalau Al itu adalah anaknya Pak Praja. Dia semakin takut kalau Praja mengetahui kalau dia adalah anak kandung yang aslinya. Sementara itu Debring yang sedang jalan-jalan dengan terbang, tiba-tiba sarungnya robek karena terkena badai, akhirnya mereka pun terjatuh. Nah, setelah terjatuh, Galih berusaha untuk mencari pertolongan ke bidan, namun dia sangat kaget karena mendengar bidan itu ngomong kalau Al itu adalah sebetulnya anaknya Praja. Galih semakin bersedih dan kecewa kalau dia bukan anaknya Praja. Sementara itu Naura yang sempat masuk ke pikirannya Gibran menyampaikan kalau Gibran tuh berada di tempat yang gelap. Akhirnya mereka semua pada berpikir apakah Gibran berada di bawah kita. Ya, akhirnya Rasya mengeluarkan jurus anginnya untuk mengangkat tanah tersebut. Dan benar saja, ternyata ada mayat dikubur di situ. Dan setelah diangkat ternyata memang betul Gibran. Semua pada kaget, pada terkejut. Kemudian mereka berlima bersatu untuk mengumpulkan kekuatan dan memegangkan batu bintangnya ke tangan Gibran sambil berdoa kekuatannya disatukan. Nah pada saat itu Mbah Gono kepikiran dan meminta Praja untuk mengambil kelopak bunga mawar yang tinggal satu tersebut karena kekuatan Gibran ada di situ. Akhirnya Praja berhasil mengambil bunga itu dan mau melenyapkan bunga tersebut dan kekuatan Praja dan Mbah Gono. Mereka teman-teman Magic Five pada khawatir. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.